wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang matching theory. Yang dimana yang kami akan jelaskan yang pertama, definisi, matching maksimum, teorema, contoh, dan perfect matching. Saya sendiri akan menjelaskan tentang definisi matching. Matching dalam graf adalah sekumpulan sisi dengan properti yang tidak ada simpul yang bersisian atau incidence dengan lebih dari satu sisi dalam himpunan. Sebuah simpul yang bersisian dengan sebuah sisi dalam himpunan tersebut dikatakan simpul started. Sebuah matching dikatakan sempurna jika dan hanya jika setiap titik jenuh, yaitu jika dan hanya jika setiap simpul bersisian dengan tepat satu sisi yang cocok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Popi Sartika Popi, kepadanya silakan. Melanjutkan penjelasan dari Saudara Muhammad Asdar Wirawan. Seperti yang dijelaskan tadi, sebuah matching dikatakan sempurna jika dan hanya jika setiap titik jenuh, yaitu jika dan hanya jika setiap simpulnya bersisian dengan tepat satu sisi yang cocok. Misalnya, dikatakan matching apabila A vertex 1 itu bersisian atau H, B vertex 3 bersisian atau H, C vertex 4, D vertex 2 juga bersisian atau H. Jadi dikatakan matching. Dikatakan bukan matching apabila terdapat H atau sisi yang adjacent atau tidak bersisian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sulfia. Jadi, misalkan G sama dengan V, E adalah graf bipartit dengan V dipartisi sebagai X gabung Y, di mana setiap sisi E memiliki bentuk X, Y dengan X elemen X dan Y elemen Y. Yang pertama, sebuah pencocokan di G adalah himpunan bagian dari E yang tidak ada dua sisi yang berbagi simpul yang sama di X atau Y. Yang kedua, pencocokan lengkap dari X ke Y adalah pencocokan di G sehingga setiap X elemen X adalah titik akhir dari sebuah sisi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Widi Kurnia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Widi Kurnia akan melanjutkan untuk memaparkan slide berikutnya. Slide selanjutnya. Di sini misalkan graf G sedangkan V, E adalah graf bipartit dengan V dipartisi sebagai X gabung Y. Di dalam hal ini, V ini adalah sisi tidak kosong dari simpul-simpul, dan E adalah sebuah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Sebelumnya, yang dimaksud dengan graf bipartit adalah sebuah graf di mana simpul-simpulnya bisa dipartisi menjadi dua himpunan lepas, yaitu X dan Y, sehingga setiap sisi hanya dapat menghubungkan sebuah simpul di X ke sebuah simpul di Y. Selanjutnya, pencocokan maksimal di graf G adalah salah satunya. Cocokkan sebanyak mungkin simpul di X dengan simpul di Y. Dikatakan pencocokan maksimal ini karena pencocokan maksimal merupakan pencocokan yang berisi kemungkinan jumlah sisi terbesar, atau mungkin ada banyak pencocokan maksimal. Makanya di sini dikatakan cocokkan sebanyak mungkin simpul di X dengan simpul di Y. Selanjutnya, misalkan graf G sama dengan V, E adalah graf bipartit di mana V dipartisi sebagai X gabung Y. Di sini sama saja dengan yang ini ya, yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Selanjutnya, jika A subset X, lalu delta A sama dengan A dikurangkan A disebut kekurangan A. Ini sama saja dengan ini, yaitu kekurangan grafik G dilambangkan dengan delta G, lalu diberikan oleh delta G sama dengan maksimum delta A subset X. Ini hanya cuma satu, makanya saya coret di sini. Baik, itu saja yang saya paparkan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Nur Haida. Terima kasih. Baik, adapun contohnya bisa kita lihat di contoh bagian A.
terdapat 4 simpul, di mana simpul A, B, C, dan D. Simpul A terhubung dengan simpul B terhubung dengan simpul C dan simpul D, dan simpul C terhubung dengan simpul B dan simpul D. Simpul D terhubung dengan simpul B dan simpul C. Contoh yang kedua itu contoh bagian 2, di mana ada 7 simpul, yang dimana di dalamnya terdapat simpul U1, U2, dan U3, V1, V2, V3, dan V4. Di mana V1 terhubung dengan U3, V2 terhubung dengan U1 dan U2, V3 terhubung dengan U1, V4 terhubung dengan U2 dan U3. Mungkin materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Andit Tenritsui. Kepada saudari saya persilahkan. Ya, baiklah, selanjutnya yaitu mengenai perfect matching oleh Andit Tenritsui. Apa itu perfect matching atau matching sempurna? Suatu matching dapat dikatakan perfect atau sempurna jika simpul atau vertex pada graf tersebut dapat dibagi menjadi 2 dengan ukuran yang sama. Misalnya simpulnya 8 dapat dibagi 2 menjadi 4 dengan ukuran yang sama, dan tepinya yang sejumlah 4 itu memberikan korespondensi 1-1 pada set tersebut. Atau setiap graf yang berorde P mempunyai paling banyak P/2 rusuk. P ini merupakan jumlah simpul. Kemudian kita masuk pada contohnya. Set rusuk A, B, C, D matching sempurna pada contoh sebelah kiri. Set rusuk U1, V2, U2, V4, U3, V1 matching yang tidak sempurna. Mari kita melihat contohnya pada slide sebelumnya. Ini. Pada contoh yang pertama ini, kita melihat ada 4 simpul atau vertex, yaitu pada simpul A, simpul B, simpul C, dan simpul D. Ada empat simpul dapat dibagi menjadi 2 sama dengan 2. Berarti H yang dapat dibentuk itu ada 2, yaitu A, B, dan C, D. Kita lihat bahwa simpulnya ini memberikan korespondensi 1-1, yaitu A, B, dan C, D. Sedangkan pada contoh 2 ini terdapat 7 simpul, dibagi 2 itu tidak bisa dibagi 2, dalam artian jika dibagi 2 itu hasilnya koma, sehingga untuk matching U1 V2 kemudian U2 V4, U2 V4, lalu U3 V1, kita melihat bahwa pasangan pada graf set matchingnya ini memiliki satu vertex yang tidak memiliki pasangan, yaitu V3 tidak memiliki pasangan, sehingga ini menunjukkan bahwa
set ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi perfect matching, yaitu mempunyai korespondensi 1-1 dan jumlah vertex-nya tidak dapat dibagi menjadi 2 dengan ukuran yang sama. Lain halnya jika misalnya di sini ada U4 yang dipasangkan dengan V3, maka ini merupakan matching sempurna karena jumlah vertexnya 8 dan dibagi 2 menjadi 4 itu dapat dibagi 2, berarti dapat dibagi 2 dan berkorespondensi 1-1. Sama halnya dengan contoh yang pertama ini, jika terdapat vertex atau simpul di sini, misalnya simpul E yang tidak memiliki pasangan, berarti jumlah vertexnya sama dengan 5, tidak dapat dibagi 2 dan pasangannya dan tidak berkorespondensi 1-1 karena memiliki satu simpul yang tidak memiliki pasangan. Jadi seperti itu dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perfect matching pasti memiliki jumlah simpul yang genap, karena pada graf yang memiliki simpul yang ganjil pasti memiliki satu simpul yang tidak memiliki pasangan sehingga tidak berkorespondensi 1-1. Kemudian slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Bismillah, saya atas nama Nurul Zakia. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Presentasi selanjutnya ialah teorema matching graph. Teorema yang pertama ialah misalkan graf G sama dengan V, E, bipartit dengan V dipartisi sebagai X dan Y. Pencocokan lengkap atau matching lengkap dari X menjadi Y ada jika dan hanya jika untuk setiap subset atau himpunan bagian dari X memenuhi A kurang dari atau sama dengan RA, di mana RA adalah himpunan bagian dari Y yang terdiri dari simpul-simpul yang masing-masing berdekatan dengan setidaknya satu simpul di A. Kita lihat contohnya. Jadi, diberikan sebuah graf yang dipartisi menjadi X dan Y. Jadi, X merupakan himpunan yang terdiri dari V1, V2, dan V3. Jadi, X himpunan yang terdiri dari V1, V2, dan V3. Selanjutnya ialah Y. Y merupakan himpunan yang terdiri dari simpul yaitu V4, V5, dan V6. Jadi ini merupakan himpunan Y, yaitu V4, kemudian V5, dan V6. Untuk membuktikan teorema, kita misalkan lagi A. A di sini V2 dan V3. Kita misalkan A dengan simpul V2 dan V3 yang terdiri dari simpul V2 dan V3. Jadi A ini merupakan subset atau himpunan bagian dari X. Atau dengan kata lain, A ini atau untuk setiap A merupakan subset dari X.
subset dari X. Selanjutnya kita menentukan RA. RA jadi RA itu sesuai dengan teorema, RA adalah RA adalah himpunan bagian dari Y yang terdiri dari simpul-simpul yang masing-masing berdekatan atau terhubung dengan setidaknya satu simpul di A. Jadi RA merupakan himpunan bagian dari Y yang terhubung dengan A. Jadi bisa kita lihat di sini, A itu terhubung dengan V4, A itu yang terdiri dari V2 dan V3, jadi V2 terhubung dengan V4, V2 terhubung dengan V5, V2 terhubung dengan V6. Untuk V3, V3 terhubung dengan V4, V3 terhubung dengan V5, dan V3 terhubung dengan V6. Jadi RA itu ialah himpunan yang terdiri dari simpul V4, V5, dan V6. Nah, bisa kita hitung jumlah dari A. Jadi A itu yang terdiri dari V2 dan V3, jadi A sama dengan 2. A sama dengan 2. Kemudian RA. RA yaitu V4, V5, dan V6. Jadi RA itu sama dengan 3. RA sama dengan 3. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa A kurang dari RA, yaitu 2 kurang dari 3. Maka teorema tersebut terbukti dengan kesimpulan bahwa A kurang dari RA memenuhi sebuah matching yang lengkap dari X menjadi Y. Baik, saya akan melanjutkan teorema untuk semua graf bipartit G dengan partisi V1 dan V2 jika ada bilangan bulat positif M memenuhi kondisi yang derajat G V1 lebih besar sama dengan M lebih besar sama dengan derajat G V2 untuk semua simpul V1 memenuhi V1 dan V2 memenuhi V2. Kemudian, pencocokan lengkap dari V1 menjadi V2 ada. Pembuktian dari teorema, misalkan G adalah graf bipartit dengan partisi V1 dan V2 membiarkan M menjadi bilangan bulat positif yang memenuhi kondisi yang derajat G V1 lebih besar sama dengan M dan M lebih besar sama dengan derajat G V2 untuk semua simpul V1 memenuhi V1 dan V2 memenuhi V2. Pertimbangkan R elemen subset S dari himpunan V1 sejak derajat V1 lebih besar sama dengan M. Dari setiap elemen S setidaknya ada M ujung-ujungnya bersentuhan dengan simpul di V1. Baik, itulah tadi presentasi materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.